Selamat siang Pak. Saya senang bertemu dengan Pak Nurman hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Pak Nurman. Ya. Iya. Jadi saya ingin memberi dukungan. Itu bagaimana saya dapat membantu Bapak kira-kira? Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak. Saya ingin Bapak bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence saya, khususnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coach saya. Oh iya, baik Pak. Jadi saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Itu kemudian bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi, Pak? Saya berharap Bapak dapat melihat saya atau memperhatikan saya, cara saya dalam hal mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak. Jadi sudah saya catat. Kemudian bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini, Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nantinya Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid-murid nantinya dalam pembelajaran. Oh, baik Pak. Jadi saya paham Pak. Jadi apa yang menjadi harapan Bapak kira-kira dari observasi nanti, Pak? Saya berharap dalam observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Pak, khususnya itu dalam kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna nantinya Pak. Oke, baik. Silakan Pak, nanti dilanjutkan lagi Pak ya. Oke, saya Pak. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam Pak Rizky. Sehat Pak Rizky? Iya, sehat Pak. Ada apa ya Pak? Mengganggu nih Pak? Nggak, cuman gini Pak, kita kan waktunya sedikit nih sebentar, karena nanti kita juga Bapak ada tugas, saya juga ada tugas. Jadi nih yang pertama saya ingin bertanya nih, kira-kira ini dalam pertemuan kita ini apa yang ingin Bapak sampaikan nih dalam pertemuan kita ini? Oke baik, itulah maksud saya jumpai Pak Nurman ini. Ada sedikit yang mau saya ceritakan ini Pak, tentang apa yang saya alami ketika tadi saat saya belajar atau mengajar di dalam kelas. Iya Pak. Didatangi atau disupervisi oleh pengawas sekolah Pak. Oh iya. Jadi itulah maksud saya mau bercerita. Sepertinya ada yang kejanggalan sedikit lah pada saat pelaksanaan supervisi tadi Pak. Baik Pak. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa ada sedikit kejanggalan Iya. dalam hal supervisi ya Pak ya. Iya Pak. Nah, apa yang Bapak maksud dengan kejanggalan ini? Kira-kira apa itu? Oh iya, gini Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Bahwasanya itu teguran tersebut datangnya dari Pak Pengawas Sekolah yang melakukan supervisi kepada saya. Pengawas sekolah tersebut melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar di kelas itu Iya. tidak menggunakan buku teks. Jadi saya itu mengajar itu hanya mengandalkan dari selain dari buku teks lah Pak. Jadi makanya pengawas itu nampaknya keberatan sehingga menyampaikan teguran itu kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah menyampaikan kepada saya. Itu sih Pak. Oke Pak, jadi gini Pak, tadi kan Bapak menyampaikan terkait dengan teguran dari pengawas, kemudian dalam hal ini mungkin pengawas menilai Bapak ini belum maksimal. Iya. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira itu Bapak di level berapa lah? Kalau misalkan yang diminta oleh pengawas tadi levelnya 10, Iya. harus begini itu 10. Nah Bapak ini posisinya di level berapa? Kalau saya tadi pada saat mengajar ya memang bisa menguasai kelas. Cuma kan kalau dibilang level 10 nggak sampai ke sana sih Pak. Paling tidak ya 8 gitu sih Pak. Jadi Pak, rencana Bapak nih, rencana Bapak dengan kondisi ini untuk meningkatkan level yang 8 menjadi 10 itu rencana Bapak bagaimana? Jadi rencana saya ini pada saat nanti pembelajaran berikutnya saya harus bisa menggunakan buku teks Pak. Iya. Nah, jadi buku teksnya itu bisa kembalikan ke siswa. Jadi pembelajaran itu biar bisa berjalan lancar. Karena kan memang sebelumnya pada saat pembelajaran itu saya menggunakan dari media-media yang luar.
Seperti saya manfaatkan video pembelajaran Pak. Iya, iya. Seperti video dari YouTube, kemudian Instagram, ataupun yang lain-lain Pak yang bisa mendukung hasil pembelajaran nantinya. Oh, baik Pak. Jadi sebenarnya Bapak sudah melakukannya sebenarnya maksimal, Iya. tapi menurut pengawas tadi baru 8 gitu. Iya benar Pak. Jadi Bapak ingin meningkatkan, itu rencana Bapak ingin saya tangkap tadi Bapak ingin menggabungkan video-video itu juga dengan buku teks yang mungkin jadi buku-buku pegangan siswa gitu Pak ya. Nah jadi itu tadi kan rencana Bapak. Ini kapan lah Bapak akan melaksanakan ini waktunya? Gitu? Mungkin sebelum saya melaksanakan pembelajaran yang saya buat ini, mungkin saya pertama mau menjumpai dulu kepala sekolah. Iya, iya. Kemudian saya ingin menjumpai supaya permasalahan ini kan tidak berkelanjutan sih Pak. Ya, kemudian saya minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak kalau memang perlu saya jumpai Bapak Pengawas, mungkin saya akan minta maaf Pak, dan saya akan bertanya sama Bapak Pengawas, mungkin untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi supaya nanti pembelajaran yang berikutnya bisa saya gunakan pakai buku teks. Iya. Jadi udah Bapak sampaikan tadi. Bapak nanti rencananya dalam waktu dekat tuh, kemudian ada beberapa orang yang Bapak libatkan, Iya. kepala sekolah, kemudian pengawas juga Pengawas ya, sekolah juga, termasuk benar. nanti siswa juga. Pak, Siswa ya? benar. Iya Pak. Jadi gini Pak, karena waktu kita ini juga apa namanya? Iya. Iya tadi saya sampaikan waktunya sangat singkat, singkat. dan Bapak nanti juga bakal masuk kelas lagi nih Iya, Pak. benar, Pak. Jangan sampai pengawasnya masuk lagi. Iya, kena juga lagi nih Nah, Pak. itu Pak. Jadi kita apa dulu sampai di sini dulu. Nanti kita Iya. cita-cita lagi Pak. Setelah Boleh, ini ya kan, boleh. setelah Bapak laksanakan actionnya dari rencana Bapak ini kita cita lagi. Nah sebelum Bapak meninggalkan diskusi kita ini, apa yang dapat Bapak ambil atau yang dapat dapatkan dari cerita kita ini Pak? Jadi saya berkomitmen ini Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid yang nanti pada saat menjalankan proses belajar mengajar nanti akan membuat murid-murid menjadi lebih senang, tidak ada unsur paksaan. Iya. Dan mungkin saya nanti akan menyampaikan sama mereka mereka tuh sumber belajar itu dari mana sehingga pembelajaran itu lebih adil. Artinya Bapak setelah bicara kita udah ngerti lah ya harus yang dilakukan ya. Iya. Oke Pak, jadi saya kira ini dulu ya Pak ya. Iya, itu Saya Pak. juga senang Bapak mau bercerita demikian gitu. Kita jumpa lagi untuk kedepannya Pak ya. Iya, Nanti kita cerita lagi lagi, hasilnya Pak. dari yang Bapak buat. Gitu. Oke, baik. Oke Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Izin ya Pak ya. Iya Pak, ya hati-hati Pak. Iya Pak. Baik, selamat siang Pak Nurman. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Nurman telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya Pak ya. Iya Pak. Jadi saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Iya Pak. Bagaimana Pak Nurman kira-kira menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak? Baik Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang tadi Pak. Itu Pak. Jadi kemudian Pak, kira-kira apa yang membuat Pak Nurman itu merasa demikian gitu Pak? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot lah kepada orang kawan tadi, rekan saya tadi. Oke, kalau gitu Pak, kira-kira boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Jadi saya melihat bahwa Pak Nurman telah melakukan mendengarkan aktif, ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi dengan sangat baik, yang sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk menjadi rujukan. Nah, kemudian bagaimana pendapat Pak Nurman tentang ini gitu? Saya merasa senang mendengar yang Bapak sampaikan tadi, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas umpan balik yang Bapak berikan kepada saya hari ini. Ya, kemudian walaupun demikian Pak, ya, demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat perlu ditingkatkan, misalkan saat observasi tadi Pak, ya, saya perhatikan saat untuk meluangkan waktu mungkin waktunya Bapak mungkin juga kurang banyak, ya. Tapi untuk proses coaching sendiri sudah sesuai dengan standar.
Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Nurman? Baik Pak, saya mengerti dengan yang tadi Pak ya. Saya juga akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan saya di bidang itu tadi, terutama mungkin waktu tadi Pak ya. Waktu itu akan saya coba atur sedemikian rupa, saya manage supaya lebih maksimal. Oke, baik Pak. Jadi dari diskusi kita ini Pak, kira-kira apa langkah konkret yang akan Pak Nurman ambil gitu untuk meningkatkan performa di area ini Pak? Saya yang pastinya berencana ingin melakukan latihan-latihan ya Pak yang lebih intensif, sering gitu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi pada coaching. Oh iya, baik Pak. Oke Pak, jadi itu adalah langkah yang baik Pak ya. Iya Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Iya. Kemudian terakhir Pak, kira-kira apa yang Pak Nurman peroleh dari proses kita ini Pak? Saya merasa lebih memahami Pak area di mana saya perlu berkembang dan mengembangkan potensi yang saya miliki, dan saya berterima kasih atas bimbingan yang Bapak berikan, umpan balik yang sudah diberikan kepada saya. Itu sangat membantu saya Pak dalam hal pengembangan ya, dan sesuai dengan yang saya harapkan di awal tadi Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita saling meningkatkan Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak.